Halo sahabat Aragraha, salam kopi kuy dari kantor kita. Hai Mil, selamat pagi. Hai Kat, morning. Oke, senang banget pagi ini kita dapat kesempatan. Aku bakal ngobrol-ngobrol santai sama Mila tentang kehidupan menjadi seorang property agent ya. Aku sama Mila nih kita udah lama banget ya, kita teman SMA, jadi ngobrolnya bakalan santai, asik-asik aja. Bener nggak kira? Jangan terlalu serius ya. Yes, benar. Jadi buat kamu yang thank you udah ngasih kita. Tadi pagi aku share ke teman-teman SMA kita ya. Kalau ada yang join, halo selamat pagi. Halo, morning. Terus buat teman-teman yang baru kenal juga, salam kenal dari kita berdua. Saya Catherine dari Aragraha. Nah pagi ini kita bakal ngobrol tentang kehidupan menjadi property agent. Oke, kalau gitu kita perkenalan aja dulu nih ya. Mila boleh ceritain sedikit Mil, dulu backgroundnya apa, terus kapan sih gabung di Aragraha? Oke, aku itu join di Aragraha itu sebetulnya ikut SST 2012 ya Kat. SST 2012, cuman habis itu nggak langsung aktif Kat. Jadi baru mulai aktif itu 2013. Jadi habis SST main-main dulu tuh Kat. Nah 2013 pun itu juga nggak langsung aktif. Jadi on-off, kadang ke kantor, kadang masih listing, kadang enggak. Jadi agak susah ya akhirnya jadi buat closing karena nggak terus juga. Akhirnya tobat di 2014. Oke. Nah, Kalau bertobatan ya? Iya, 2014 itu udah tuh mulai benar-benar konsen, jadi fokus, terus akhirnya ya bisa sampai sekarang sih ya. Tuhan, prestasi Bu Mila ini cukup bagus banget. Kalau aku share sedikit ya, kan kalau Mila yang cerita saya sombong. Ini aku testimoni. Tahun 2020 pada saat pandemi, Mila nih bisa mencapai ranking berapa Mil? 103 ya. 103 ya. Itu pencapaian yang luar biasa buat marketing di era. Karena kita tahu ya, waktu masa pandemi itu kan nggak gampang, banyak sekali bisnis yang down Mil ya. Terus juga banyak yang tutup, pokoknya ada aja lah ya yang challenge-nya ya. Tapi ternyata Mila bisa membuktikan bahwa dengan pola kerja yang bagus, ternyata dia tetap bisa berprestasi ya. Kira-kira berapa closing tuh tahun lalu? Aku ada lebih dari 5 sih kayak. Lebih dari 5. Tapi memang waktu awal-awal pandemi itu 3 bulan pertama rada susah banget ya kayak sepi banget gitu loh. Karena kita mau ngantar tamu juga takut. Iya, gitu kan ya. terus selain kita juga down, terus respon itu nggak banyak. Jadi benar-benar kayak bukan cuman kita apalagi ngantar tamu ya, respon aja nggak ada gitu. Sempat berasa mati suri dari awal-awal bulan pertama ya. Ya, awal pandemi ya. Gitu. Oke. Nah ini keseruan-keseruan kita bakal cerita pelan-pelan. Oke. Supaya lebih bisa diikutin lah ya sama audiensnya. Iya. Oke. Terus kenapa sih Mil milih jadi property agent? Dulu kuliahnya apa, terus kenapa bisa sekarang milih jadi property agent? Aku dulu kuliah itu komunikasi. Oke. Ya, ilmu komunikasi, terus ngambilnya public relation. Nah, sebetulnya waktu itu pengen kerja, tapi keburu hamil kan. Akhirnya jadi males tuh. Nah, terus
Yes, yes. Sebelum jadi property agent aku sempat jadi praktisi MLM. Itu aku lumayan juga sih posisinya gitu kan, maksudnya udah kayak ngerasain gaji kantoran lah gitu, walaupun bukan orang kerja kantoran 9 to 5 ya. Cuman lama-lama posisinya udah lumayan tinggi juga tuh ya. Lumayan, udah bisa dapat trip gratis ya lah, walaupun masih di domestik ya. Cuman waktu itu nggak kuat ngatur, maksudnya itu kan ada sistem online gitu ya kan, jadi nggak kuat ngatur orang banyak, terus aku pegang, akhirnya ya aku ngomong baik-baik sama tim leaderku, aku mundur gitu kan. Terus waktu itu nggak habis deh, sebelum mundur sebenarnya udah ketemu Catherine ya Kat ya. Kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Iya, udah ketemu Catherine, terus Catherine udah sempat ngajakin Mil kenapa nggak coba gitu kan. Terus waktu itu belum tertarik untuk ketemu Catherine di awal, cuma setelah aku decide buat mundur dari MLM, akhirnya aku mau coba gitu, karena aku lihat kayak Catherine kayaknya enak banget gitu ya, maksudnya jalan-jalan dulu kerjanya, tapi income-nya lumayan ya Kat ya. Iya. Karena kita mungkin lebih enak jualan yang gede sekalian ya Mil ya. Kalau jualan yang kecil-kecil kan harus quantity tuh. Kalau jual rumah kan sekali gede ya. Jual 5 setahun juga oke banget kan? Iya. Ya sebenarnya apapun itu ya, kita jualan apapun itu ya, selama itu halal sebetulnya pasti ada plusnya sih Kat ya. Betul. Ya aku bukannya mau MLM juga sebenarnya oke banget, tapi kan balik lagi dia memang capable nggak di situ Ya. gitu kan. Sistem kerja sama karakter kita atau cara kerja kita ya. Iya betul. Akhirnya aku ya decide buat join di era Graha jadi property agent ya itu, karena aku memang lihat Catherine kayaknya mengerjakan kerjaan di property agent ini, maksudnya nyaman gitu ya. Di satu sisi juga aku suka ketemu orang baru, terus udah gitu aku lihat income-nya juga gitu. Jadi aku tuh pengen ya gimana sih punya at least gaji kantoran, tapi kerja lo nggak harus dari pagi sampai sore gitu stay. Banget nih. Aku tuh nggak suka yang kayak gitu, nggak suka stay juga nggak bisa. Gitu ya, keikat banget gitu ya. Iya. Itu sih sebenarnya kenapa jadi property agent, itu doang sih. Oke, menarik banget tadi Mila cerita tentang fleksibilitas waktu, terus tentang sistem kerja mungkin ya, yang bisa disesuaikan sama kepribadian kita. Yes, benar. Itu Mila bilang tadi sebenarnya ilmu komunikasi sih sebenarnya modal banget ya Mila ya. Iya. Untuk kerjaan dimanapun yang ketemu sama orang ya. Iya. Walaupun nggak harus backgroundnya marketing Benar. atau ekonomi, tapi ternyata itu bisa dipelajarin ya. Yes, betul. Oke, menarik banget ya. Oke. Terus udah gitu, aku mau ngomong soal ini nih. Sekarang aku lihat kayaknya sekitar 2-3 tahun belakangan, 3 tahun kali ya Mila lebih ya. Mila nih, mungkin buat teman-temannya Mila yang di Bintaro, orang-orang taunya tuh Mila tuh runners atau bikers. Ya, mungkin kalau yang udah temenan di Instagram, jarang-jarang tuh ngeliat Mila. Iya, karena Mila punya 2 account ya. Kita kalau di era tuh punya 2 account, satu yang pribadi, satu yang buat kerjaan. Iya, sih kalau teman-teman yang tahu cuma buat pribadi, Mila ini aktif banget olahraga. Tiap pagi tuh dia either lari atau sepedaan ya Mila. Gimana cara bagi waktunya nih? Maksudnya kan anak berapa Mil? 2 kan? 2 ya. Suami tapi udah gede. Suami satu ya. Oke. Jadi ya bagi waktu antara keluarga, terus hobi ya, atau kegiatan olahraga, kerjaan, dan gimana tuh Mil? Cara nge-balance-nya? Oke. Ini yang ditanyain cara bagi waktunya atau apa nih? Cara bagi waktunya? Satu cara bagi waktunya dulu. Oh, oke. Cara bagi waktu. Oke. Aku ini memang senang banget olahraga ya. Sebenarnya awalnya sih memang pastilah dulu banget awal waktu mulai itu cuma pengen mau ngurusin badan sih, maksudnya mau ngecilin lah gitu, tapi pengen isi gitu. At least
fit lah ya. Ya gitu. Nah terus sama pengen cari sehatnya sih Kat, ya kan. Sebenarnya kalau ke badan sih artinya misalnya bisa kecil atau bisa berotot itu sebenarnya bonus. Yang penting nomor satu sehat sih, ya kan. Setuju. Nah terus gimana aku cara bagi waktu nih? Anakku nih 2, cuman anakku udah lumayan besar ya. Yang pertama tuh sudah kuliah, yang kedua Kuliah coba ya. Tampang masih kayak anak kuliahan, tapi anaknya udah kuliah. kasih Catherine. Catherine pun udah begitu loh. Makanya Catherine ini nggak berubah-berubah loh. Dari SMA begini aja mukanya, dia juga peping Gitu ya. Makanya juga gara-gara awet muda ya. Khususnya tim Catherine ya. Tim ya. Nah, patut ya. Maaf ya unsur promosi nih. Nah, jadi Kat? Dari tadi anakku ada 2 dan gede, jadi aku nggak terlalu rempong ya. Kalau misalnya anak masih kecil itu kan kita mau ninggalin rumah aja, aduh nih gimana nih makannya, terus dia nanti sama siapa kayak gitu-gitu, terus awas nanti kena kompor lah apa segala macam kayak gitu. Nah ini anakku karena sudah besar, jadi aku pulang rumah itu udah lebih santai. Untuk bagi waktunya itu sebenarnya jujur aku nggak punya time schedule yang benar-benar tight. Aku nih bukan termasuk orang yang jujur ya nggak disiplin banget loh gitu loh. Jadi niatnya A, tahu-tahu realisasinya malah bukan A, B gitu kan. Ada lah ya hal-hal kayak gitu ya. Iya, tapi cuma satu nih kan. Kalau udah niat, apapun itu bisa kita lalui, bisa kita kerjain, ya kan. Contoh ya, misalnya mungkin Catherine ngelihat aku, ini kok bisa sih tiap hari tuh olahraga gitu. Ya karena apa? Yang pertama aku tuh udah niat gitu kan. Aku sudah niat, oke, besok misalnya saya mau lari hanya sejam gitu. Mau mulai jam berapa kira-kira? Tidur jam berapa? Nah paling penting banget nih ngatur waktu buat tidur, ya kan? Kita kan nggak boleh kurang tidur ya. Tapi kelebihan tidur juga nggak bagus. Betul. Orang dewasa sih setahu aku 6-8 jam normal di luar waktu tidur siang gitu. Jadi kalau misalnya memang besoknya mau do some workout, nah artinya kita tidur tuh paling nggak harus cukup. Karena kalau tidur nggak cukup nggak boleh juga kayak olahraga. Yang ada badan kita malah jadi nggak enak gitu loh. Jadi kita harus tidur cukup, makan juga cukup. Nah jadi aku tuh sekarang kalau besoknya mau olahraga pagi-pagi, aku tuh pasti jam 9, jam 10 udah tidur. Itu jam 4:30 sudah bangun. Itu udah seger banget. Ya, jadi kuncinya cukup tidur, cukup terus di balance juga ya. Udah diatur lah waktunya. 1-2 hari ke depan tuh udah diatur ya. Betul. Nah itu kan kalau untuk olahraga. Olahraga tuh sebenarnya kalau misalnya sejam 2 jam tuh kalau memang kita tidak ada, aku nggak ada janji apa-apa pagi-paginya gitu ya. Misalnya janjinya masih agak siangan, nah aku bisa lebihin tuh waktunya. Nah kalau untuk kerjaan balik lagi yang dilihat juga misalnya aku udah janji jam berapa. Kalau tidak ada janji sekalipun sama siapa-siapa hari itu, aku selalu meluangkan waktu tuh. Kan sekarang kita kerja lebih banyak online ya, maksudnya nggak harus pergi ke kantor gitu. Ya. Jadi sejak pandemi ini aku banyak memang kerja nggak di kantor. Kalau memang mau input data atau segala macam aku kerjain di rumah 2 jam aja. Yaitu menyangkut kerjaan kita, entah itu follow up, entah itu prospek atau misalnya iklan seperti ini. Bisa CMA. Iya. Buat teman-teman yang nggak tahu CMA, nanti kita mention dulu. Yes. Oke. Oh seru banget nih. Jadi tadi satu kuncinya adalah ngatur waktu. Segala sesuatunya masih cukup ya. Tadi juga Mira sempat mention makannya juga harus benar ya Mira ya. Harus ya intinya niat ya. Kalau kita udah niat semuanya bisa Kita jalan ya. Ini buat aku tips penting banget tentang olahraga karena aku kurangnya di olahraga. Jadi kalau aku lebih suka yoga gitu ya, yang low impact. Tapi aku nggak tiap hari ya, jadi ada aku dosanya. Mesti Mila menginspirasi aku untuk lebih rajin. Efeknya apa Mil? Kalau kita punya apa? Ya udah pasti kan kalau misalnya olahraga, efeknya apa nih buat kerjaan? Ada yang
berasa manfaatnya nggak? Efeknya banyak kan kalau kita rajin olahraga. Yang pertama, kita pasti akan lebih happy. Karena apa? Waktu kita do some workout itu, kita menghasilkan hormon endorfin namanya ya. Nah. Ya, ini aku nggak sok tahu, tapi memang ini aku udah baca-baca, terus sudah banyak yang ngomong juga, termasuk pelatih aku. Jadi kalau misalnya kita olahraga itu, kita akan menghasilkan hormon endorfin yang itu membuat kita bahagia. Iya, Jadi kita penting banget bahagia hari ini. Nah, kalau kita memulai hari kita udah happy, artinya hari itu kita akan bisa melalui whole day akan happy juga dong. Yes. Artinya ya bukan happy. Ini happynya pasti efeknya akan banyak. Selain ke diri kita sendiri, kita merasa happy. Yang kedua, ke pekerjaan pun kita akan lebih happy ngerjainnya. Yang ketiga, ke hubungan orang lain pun juga kita akan lebih happy. Entah itu ke teman partner, ya kan, teman yang satu kantor, ke keluarga juga seperti itu. Ke anak kita, ke pasangan kita, kan kita akan jadi lebih happy. Ya karena memang kalau misalnya dengan olahraga tadi hormon si endorfin ini juga bisa kita rasain all day gitu loh. Oke. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang bikin stres, gimana tuh ya? Kalau misalnya ada klien marah-marah lah, iya. kadang kita ngadepin ya, gitu ya. Gimana tuh yang efeknya dengan punya hormon endorfin terus ngadepin masalah? Efek banget nggak? Balik lagi sih sebenarnya gini, kalau misalnya kita sudah kita sudah diliputi rasa happy, ya kan? Kayaknya mau orang gimana marah ke kita terus maki-maki kita gitu ya, kayaknya paling kita akan berpikiran ya sudah. Jadi lu punya positive thinking Iya, gitu ya? betul. Itu akan terlahir, maksudnya itu akan terbentuk sendiri dengan sendirinya gitu loh, kayak otomatis gitu loh. Jadi Ini malah lo bisa ngeredam kekesalan dia ya? Udah dengerin aja dulu ya, sebenarnya. Namanya orang kalau misalnya lagi emosi, pasti dia pengennya didengerin kan? Iya, Ya kan? Kalau lagi emosi udah dengerin aja dulu sampai dia selesai, sampai dia udah bingung mau ngomong apa. Udah keluar semua. Udah keluar semua luapan emosinya, baru kita masuk. Gitu. Sebenarnya sih momen ini juga harus kita lihat juga ya kan. Kalau misalnya aku lupa ya, pernah nggak dulu diomelin sama klien, tapi kayaknya pernah, cuman udah lama gitu. Ya, aku Karena saking sering happy jadi udahlah yang nggak enak-enak cepet lupa ya. Iya benar. Tapi kalau misalnya kita diomelin sama klien, ya udah lah ya, selama itu tidak merugikan kita, mungkin dia memang lagi ada masalah lain atau apa. Seringnya terus gitu kita ya. jadi kena sasaran ya sudah gitu. Maksudnya yang penting kita maintain hubungan yang baik, kita nggak punya maksud gimana, terus yang penting kalau dia masih menghargai kita sudah. Aku rasa sih cukup ya. Maksudnya kecuali dia sampai benar-benar sampai merugikan kita gitu. Kalau cuma Kayaknya orangnya ada masalah, berarti kayak gitu ya. Kalau cuma sekedar ngomong-ngomong sih nggak apa-apa. Misalnya dia sampai nggak ngebayar fee, nah itu baru ya. Nah, kita panggilan buat dari Era Indonesia ya. Halo teman-teman di Era Indonesia yang selalu support kita ya. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa ketik di kolom chat, nanti akan dijawab sama Mila ya. Jangan susah ya pertanyaannya ya. Jangan kasih soal matematika ya, atau soal akuntansi gitu. Aduh nggak gue banget ya. Buat teman-teman di A3 ya, A31 atau A32. Oke, tadi kan kita udah cerita efektivitasnya Mila dengan punya kegiatan yang apalagi sport ya. Di balance, jadi ternyata membawa hal yang baik juga di pekerjaan. Terus grafikannya ada sedikit. Nah, itu tadi ya, selain kerjaan kita itu mungkin dibilang fleksibel, iya kita bisa ngatur waktu kita sendiri. Tapi disiplin waktu perlu nggak sih? Maksudnya apa yang bisa ya udah seenak-enak gue aja, santai aja gitu. Atau memang mungkin bisa sharing sedikit soal disiplin waktu. Kalau menurut aku disiplin waktu itu sebenarnya penting banget. Penting dan itu harus sebetulnya. Tapi jujur aja kan, gue
sendiri juga masih belum bisa 100% ngerjain itu gitu. Tapi balik lagi tadi yang seperti bilang apa namanya, kita harus ada niat. Ya, jadi misalnya hari ini mau niatnya mau ngapain, ya kan? Misalnya mau survei barang, misalnya kan, mau survei rumah atau apa di mana. Nah itu kan kita harus niat dulu ya, dengan catatan sebelumnya kita sudah bikin appointment dulu ya, sama klien kita. Nah terus kalau misalnya kita sudah ada janji misalnya jam 2 misalnya nih sama klien kita. Nah sebelum jam 2 itu kita mau ngapain? Ya kan? Jadi sebetulnya ya pengaturan waktu itu sebenarnya penting banget sih. Jadi jangan sampai nanti apa namanya, yang tadinya kita mau kerjain hari ini malah jadi berantakan gitu. Apalagi janji sama orang ya. Iya, Jangan sampai terlambat atau jangan sampai kita lupa gitu kan. Wah, itu efeknya banyak tuh ya. Iya, benar. Oke, jadi kira-kira apakah ngatur jadwal berapa lama ke depan sih nih? Kira-kira kan biasanya udah di plotting nih. Iya. Kalau ngatur jadwal, kalau untuk dengan klien itu aku bisa 3 hari 4 hari sebelumnya sih Kat. Karena kalau seminggu sebelumnya sometimes tuh suka lupa. Ya kan, 3 hari 4 hari. Tapi kalau memang si klien kita seminggu sebelumnya sudah bilang, Bu, minggu depan saya mau ini, misalnya mau melihat rumah ini, atau misalnya mau kita mau survei barang, nah itu kita nanti remind lagi. Jadi kira-kira 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya lah untuk confirm lagi ya. Udah ada apa namanya alert 2 days before gitu ya, udah confirm ya. Bener. Tapi kalau untuk olahraga sih enggak ya Kat. Jadi balik lagi semuanya itu udah kayak otomatis aja gitu. Jadi Karena lebih daily sih ya kalau hari ya. Betul. Jadi mungkin ada waktu-waktu yang mesti di plotting, ngorbanin bangun pagi, tapi yang malamnya lebih cepat. Supaya bisa dapat semua tuh ya. Iya, betul. Oke, tips banget, catat dan harus gue coba. Oke, terus apa namanya, lebih pengen nanya soal waktu awal-awal berkarir di properti. Hambatan apa sih yang waktu itu lo ngerasain paling sulit? Hambatan mungkin terserah, bisa hambatan dari dalam diri sendiri, hambatan dari luar, itu dua-duanya bisa di-mention. Kalau dari dalam sih males ya. Itu paling berat banget. Jadi ngalahin diri sendiri itu paling berat sebetulnya. Iya, setuju. Iya. Ngalahin rasa males ya. Iya, itu yang paling berat. Terus dulu di awal-awal juga suamiku sempat protes karena memang dulu kan dia mungkin masih belum paham awal-awal itu kok weekend malah kemana-mana sih gitu kan. Sedangkan kan dia stay dan libur gitu maksudnya kan kantor. Jadi ada komplainan sedikit, tapi karena aku membuktikan gitu ya, maksudnya aku bisa menghasilkan, jadi ya udah dia sekarang bersantai-santai aja gitu. Apa namanya, tahu juga ya bahwa wah, walaupun mungkin kita ngorbanin hari Sabtu lah ya, buat teman-teman yang ya ini sebenarnya logis aja sih, yang namanya orang survei properti kebanyakan mayoritas kan biasanya weekend. Jadi kita nih sebagai property consultant, property agent, kita kadang-kadang ngorbanin waktu Sabtu atau Minggu untuk kantor klien. Tapi harus gimana siasatinnya Mil? Maka bayar appointment supaya nggak ada pegangan juga kan, nggak mungkin lo lagi makan sama keluarga terus tiba-tiba. Nah itu kantor klien. aku selalu membiasakan kalau untuk janjian entah itu survei atau showing ya, selalu kan di hari hanya. Jadi selalu beberapa hari sebelumnya. Jadi aku juga nggak mau tuh misalnya aku tiba-tiba lagi spending time sama keluarga gitu ya. Terus taruhlah lagi makan siang gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang ngomong bisa nggak lihat sekarang. Nah itu aku pasti akan reject. Aku akan reschedule ke hari lain gitu kan. Apa namanya? Jadi aku selalu kalau dadakan gitu aku nggak akan apa namanya turutin gitu loh.
sebagai agent properti yang baik, kita juga sebenarnya nggak segampang-gampang kayak satpam dipanggil ya Nil. Iya, betul. Jadi selalu by appointment supaya udah kita atur dulu sebelumnya ya. Itu tipsnya, strateginya supaya kita punya waktu kalau keluarga itu juga nggak ada gangguan. Iya. Sorry ini AC-nya mati, saya tolong nyalain. Teknis. Jangan sampai buka baju ya. Nanti audiensnya makin banyak nih. Kalau ada buka-bukaan. Oke, jadi segala sesuatu tuh kita bisa atur sebelumnya ya. Dengan kita ngatur waktu, kita disiplin waktu, justru kita malah jadi lebih nyaman ya Mil ya. Iya. Punya spare waktu yang quality time ya. Iya, betul. Oke, itu highlight banget buat teman-teman yang kepikiran, kamu yang udah berapa puluh tahun kerja di kantor, kamu pengen punya kehidupan kayak kita sih. Satu, kita pagi masih bisa, kalau dulu sebelum pandemi kadang-kadang bisa ngantar anak, jemput anak ya, masih bisa diatur waktunya. Toh apalagi pada saat pandemi kayak sekarang nih, kita bisa meeting aja, kita bisa zoom meeting ya sama klien ya. Mungkin kalau survei buat orang Indonesia masih nggak serk kalau nggak melihat langsung. Betul. Tapi toh kan kalau survei nggak banyak orang, kita masih bisa social distancing. Iya. Jadi tapi kalau kita mau membahas sesuatu tentang legalitas, tentang perjanjian, tentang bagaimana negosiasi transaksi, kita bisa lakukan online ya Mil ya. Iya. Betul. Pandemi sebenarnya membawa juga buat kita ya. Iya. Ya sebenarnya memang kita nggak boleh selalu memikirkan sesuatu itu dari negatif. Ya. Dari sisi negatifnya ya. Ya mungkin di awal-awal nih pandemi memang kesannya semuanya langsung drop gitu ya, dari berbagai faktor ekonomi lah. Cuman maksudnya ternyata ya alhamdulillah ya, maksudnya untuk di properti dan kantor kita ini survive banget ya Kes. Survive banget, luar biasa lah gitu loh. Aku amazed banget Mila tuh jual rumah di Pondok Indah loh pertama ya. Iya. Rumah Makasih sih, Silpo. Kes. Tapi lumayan banget, maksudnya di saat-saat orang-orang mikir siapa sih yang beli hari gini gitu ya. Jangan salah, justru karena namanya seorang marketing properti, di saat bisnis lagi bagus banyak buyer. Iya, betul. Tapi di saat mungkin ekonomi lagi ada gangguan, banyak penjual, jadi kita tetap bisa closing ya Mil? Iya, benar. Jadi Win terus ya. benar kan. Iya. Oke, mungkin satu hal yang aku pengen tanya, support dari era sendiri, era Indonesia atau era Graham, itu efek nggak sih sama kerjaan lo, sama Efek karir lah. lo sekarang gitu? Iya, efek lah. Maksudnya kalau untuk kantor sendiri ini kan ya kita juga kan semua pakai tim ya di sini. Jadi terutama Catherine juga, maksudnya kan ini tim, kebetulan kita satu tim nih. Catherine ini kan tim leader aku. Ini Oke, tim leader aku. Jadi maksudnya Catherine selalu support gitu kan. saya supportnya semangat ya. Ayo Min. 1, 2, 3. Target dan depan. Terus dari gitu kalau untuk dari staffnya sendiri ya di kantor kan ini juga sangat support sekali. Bukannya dia suka ngasih banyak kerjaan ya? Sebenarnya kita sih ngasih kerjaan sih. Oh gitu ya, kita nggak kerjain ke mereka ya? Bener. Lah, pasti bisa. Oke, aku mulai ya. Kalau nggak bisa nggak di Pas aja bilang pas gitu. Tapi ini kayaknya dulu pasti bisa jawab dengan cepat. Oke. Aku tahu Mila IQ-nya tinggi. Jangan gitu kan. Oke, pertanyaan pertama, sepeda atau lari? Sepeda. Drakor atau sinetron? Drakor lah ya. Ngemil atau makan? Ini atau makan? Mil. Oke. Shopping atau nonton? Shopping. Sepatu atau tas? Pas. Kaya atau sehat? Sehat. Pekerjaan atau hobi? Harus salah satu ya? Iya, yang paling kepikiran aja. Pekerjaan. Lari dari Pondok Indah sampai Bogor
lari dari kenyataan. Lari dari Pondok Indah sampai Bogor. Bintaro atau Pondok Indah? Pondok Indah. Buat jualan. Wangi tapi jelek atau bau tapi cantik? Wangi tapi jelek. Jangan bau. Wangi tapi cantik nggak boleh ya? Boleh, nanti kita atur ya. Thank you nih ya buat yang ngasih pertanyaan. Diminum dulu yuk, kopi dulu ya teman-teman. Ini kita dapat sponsor dari yang di bawah. Buat teman-teman yang tahu kantor Era Graha, di bawah kita punya coffee shop. Ini sponsornya Dari coffee shop di bawah. Coffee shop waralaba internasional yang hits seluruh dunia. Adanya nggak boleh nyebut ya? Nggak boleh nyebut. Karena dia ini sponsornya itu. Oh. Karena adanya di kantor bawahnya kantor Era Graha. Enak banget ya. Nah kan, jadi udah deh, Era Graha aja deket banget cuy sama coffee shop ya. Nah, Tinggal turun kalau pengen lokasi kopi. dekat sama coffee shop, bank dekat, supermarket dekat, salon Ini buat cewek ya, salon Nah, dekat. salon. Habis capek kerja, tadi pagi udah olahraga, Krim, baru baterai. nah, tinggal cus. Sama klinik gigi juga ada. Iya, banyak klinik gigi ya, penting banget. Sama paling penting sih Kat, banyak makanan ya Kat. Jadi Nah. kita nggak bingung juga sih kalau mau makan siang. Iya, betul. Nggak perlu keluar jauh-jauh, ya kan? Jadi lokasi kantor strategis, Iya. staffnya support, mentor-mentornya oke-oke banget ya Mil ya. Jadi nggak susah berarti untuk berprestasi di Era Graha ya. Iya, iya betul. Karena full support ya. Mau support ya. Oke. Thank you Mil. Oke. Mau nanya dong sama produser, kita udah sampai mana nih? Segmen udah mulai masuk closing ya. Oke teman-teman, tadi kita udah cerita tentang backgroundnya Mila, terus apa namanya, kita juga di sebagai property agent, bagaimana ngatur waktu, ya undangan. Mil, ada tips-tips nggak buat teman-teman nih yang mungkin masih galau? Sebenarnya cari pekerjaan apa sih yang produktif tapi tetap menghasilkan? Apa sih Mil? Gimana menurut lo tipsnya apa sih yang perlu disiapin nih kalau kita mau? Gue pengen coba deh join jadi property agent. Oke, tips untuk jadi property agent atau tips untuk supaya mau memilih kerjaan ini gimana? Oh, tips untuk jadi property agent. Jadi maksudnya apa sih yang perlu disiapin sebelum ganti beralih karir lah? Oh, oke. Sebelum jadi property agent, Yes. apa yang harus kita siapin? Yang pertama mental ya. Mental. Iya, mental. Soalnya kalau kita nggak punya mental yang kuat, ya udah deh, nggak usah milih kerjaan ini. Tapi ini bukan nakut-nakutin ya sebetulnya. Iya. Sebetulnya kenapa mental kita harus kuat? Karena untuk mencari closing atau transaksi itu tidak semudah yang dikira orang. Oke. Ya kan? Kita harus fokus, kita harus tahu pasaran harga barang itu, ya kan? Masuk pasar nggak gitu loh. Nah. Terus kemudian kita harus intens sama si penjualnya, komunikasi ya maksudnya ya. Kita update apa namanya kalau pembelinya, kemudian penawaran, Kebutuhan si penjual gitu ya. ya betul. Nah itu semua tuh butuh kesabaran juga gitu loh. Jadi ya sebenarnya mental dan sabar itu udah satu paket sih. Iya. Gitu. Jadi yang dipersiapkan itu sebelum memutuskan untuk jadi property agent ya itu pertama mental, ya kan? Kemudian harus sabar, ketiga fokus. Ya, maksudnya udah siap untuk fokus gitu. Jadi lebih baik sih kalau tidak mengerjakan pekerjaan yang lain ya. Itu sih sarannya kalau bisa. Ya, tapi kalau memang masih punya pekerjaan lain jadi double job ya nggak apa-apa juga. Adjustment berarti effortnya aja ya. Iya, Niatnya ya betul. ditinggiin ya. Betul. Terus itu aja sih kayak paling maksudnya secara yang harus dipersiapkan banget ya itu. Oke. Karena kalau tiga ini sudah kita punya, jadi mental, sabar sama apa tadi satu lagi kan?
ada tips-tips, pesan-pesan dari produser. Iya. Mental, sabar sama Iya. Iya. Itu Mental, kalau sabar, sama sama Iya, kalau memang kita sudah punya itu sih, insya Allah ya Kat ya. Maksudnya kita bisa Bisa mengerjakan ngejalanin ya totalitas gitu. Iya, maksimal gitu. Yes. Oke. Thank you Mel, tadi tips-tipsnya adalah satu, punya mental yang kuat, kedua harus sabar ya. Oh sorry, yang ketiga gigi. Gigih, niat terus juga gigih, baru bisa berhasil ya. Iya. Jadi bukan yang habis training terus jalan, habis itu pasti sukses. Nah tapi kalau nggak punya tadi nilai-nilai yang tadi value yang Mila ceritain, ya forget it deh. Ya. Tapi kalau udah ngejalanin itu semua, terus punya value yang tadi Mila bilang, ya, niatnya bagus, terus mentalnya kuat, mau sabar, mau gigih, itu tinggal waktu aja ya Mil ya. Betul. Pasti ada ya. sih dia. Pasti ini kok bisa kok kita pasti itu. Oke. Mil, bisa ceritain sedikit nggak rewards yang kamu dapat selama di properti, jalan-jalan luar negeri, pernah kemana Mil? Oh, waktu itu sih gara-gara jualan itu 2000. Boleh dong. Oke. Waktu itu Partner sih kita. Iya, oke. Waktu itu sih gara-gara aku jualan Sun Quarter ya, apartemen bagus di Singapura Park. Itu aku dapet jalan-jalannya ke Dubai untuk 2 tiket. Oke, 2 tiket. Gratisnya? Harus bayar ini? Enggak. Gratis, free ya? Gratis. Jadi sampai pesawat, selesai. hotel, Iya, makan, semua akomodasi pokoknya ditanggung ya. banget ya. Gitu. Aku lihat tuh fotonya keren di Padang. Iya, seru banget. Jadi tuh itu dapatnya barang-barang jalan-jalan sama staff Era ya. Gara-gara jalan-jalannya jauh ya. Nah ya Cip. Asik banget ya. Seru. Oke, pengalaman yang tidak terlupakan, mudah-mudahan kita tahun depan lebih sebelumnya. Jadi kita juga pernah ke Jogja, nginep di mana nih? Kelataran ya kalau nggak salah ya. Selalu kalau era ngasih sesuatu tuh yang top, Iya. hotelnya yang top, resort, Mewah ya. MV ya. Seneng banget nih kalau jajan sama Mila. Iya. Tadi tipsnya udah, sarannya udah, oke. Kalau gitu, ini ada pertanyaan nggak nih yang masuk? Oke, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, bisa kontak ke 021 765 3888, itu nomor telepon kantor kita, atau ngechat aku atau ngechat Mila juga boleh. Terus kita akan ada training ya buat marketing baru di bulan April. Nanti kita akan japrian tanggal berapa, terus syaratnya apa. Jadi jangan ragu-ragu hubungin kita untuk bisa join. Dan mungkin tadi kan kita udah ngomong tentang pekerjaan, kehidupan keluarga, gimana cara seimbanginnya gitu ya Mil ya. Mila juga sempat mention, ya mau nggak mau memang disiplin waktu, tapi gue sama Mila nih bukan orang yang tipe disiplin gila gitu ya. Betul. Itu tetap asik, Iya. tapi ya semuanya di-plotting aja supaya ya tadi nggak chaos tadi kan. Iya. At least minimal seminggu ke depan deh kita udah punya jadwal. Jadi Iya. kalau mau ngajakin kita makan siang atau ngopi-ngopi jangan dadakan. Ada time-nya ya maksudnya. Ada waktunya ya. Betul. Oke, thank you banget Mil tipsnya. Semoga olahraganya juga makin asik ya. Amin. Kita juga ya. Amin. Semoga bisa komit ya. Yes, foto-fotonya keren banget. Teman-teman jangan lupa untuk saksikan lagi Kopi Kue Era Graha di setiap Jumat minggu keempat ya. Sedikit closing dari aku. Sebuah pencapaian itu bukan sekedar hasil semata, melainkan menjalankan sesuatu dengan pikiran, dengan hati yang selaras, juga merupakan sebuah pencapaian dalam hidup. Lagi, hidup harus balance, hidup harus seimbang. Tadi quote ini aku ambil dari Mas Wisnu Tama ya. Thank you buat quote-nya yang bagus. Semoga kita semua bisa menjalankan kehidupan yang baik, sehat, sukses,
bahagia. Oke. Amin, amin, amin. Thank you banget ya Mio. Sama-sama, Selamat Kat. closing. Oh gini. Oh gini, yes. Thank you, Kat. Thank you. Bye. Salam kopi kuy. Yuk kita kopi dulu ya. Jangan lupa tisu. Pakai facial dulu biar aman. Oke. Droplet ya. Sahabat Teragaha, tetap sehat, selalu sukses. Bye bye. Thank you. Thank you.